Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di tengah ruang hampa tak berujung bernama Samudra Semesta, aliran udara kacau berputar liar seperti arus mimpi yang tak pernah tenang. Di tempat itu, dua sosok raksasa melayang dan bergerak maju, masing-masing seolah membawa takdir dunia di punggung mereka. Yang pertama, sebuah kapal perang hitam legam menyimpan sosok agung bernama Dewa Sejati Juehe, salah satu dari 8 penguasa besar Samudra Semesta. Yang kedua, sebuah menara 9 lantai berkilau seperti bintang purba, melesat seperti tombak cahaya. Di dalamnya, Lo Feng, sang pahlawan dan harapan terakhir semesta, bersiap menghadapi malapetaka. Keduanya menuju tempat yang sama, yaitu alam semesta mini milik Dewa Iblis yang mengamuk, yang beberapa waktu lalu menjadi sasaran serangan mendadak. Tiba-tiba, pesan menggetarkan ruang pikiran para makhluk agung. Dewa Sejati Juehe, pemimpin Bima Sakti, Dewa Sejati Mata Dewa, dan penguasa iblis berkepala 9. Aku sudah menaiki harta karun sejati tertinggiku dan melihatnya sendiri. Binatang sektor telah menghilang. Di dalam menara 9 lantai, Lo Feng yang tadinya bersikap tenang langsung menunjukkan ekspresi suram. Ini bukan pertanda baik, katanya lirih. Di sampingnya, Hong dan Fire Dome saling bertukar pandang. Wajah mereka serius, tak ada yang menganggap kabar itu sepele. Melahap selama 1 hari, lalu menghilang, gumam Hong, tanpa adanya serangan dari makhluk agung manapun. Lo Feng mengangguk, artinya dia menghilang dengan sengaja. Entah ada sesuatu yang menarik perhatiannya, atau dia kini telah memilih untuk lebih berhati-hati. Fire Dome menimpali dengan nada berat. Hari ini dia melahap sehari, lain waktu dia bisa kembali lagi, melahap selama 1 hari lagi. Jika begini terus, alam semesta mini akan habis dalam 7 atau 8 kunjungan. Hong mengepalkan tangan. Ini lebih buruk daripada melahap terus-menerus. Ini cara mengiris-iris alam semesta perlahan-lahan, seperti menyiksa makhluk hidup. Berita menghilangnya binatang sektor menyebar ke seluruh penjuru Samudra Semesta. Para dewa sejati yang sebelumnya telah bersiap mengerahkan kekuatan mereka untuk menghadang, kini justru dilanda keraguan dan ketakutan. Ia hanya muncul 1 hari dan pergi begitu saja. Apakah ia sengaja atau ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke sarangnya? Atau inilah strategi barunya, muncul, melahap sedikit, lalu menghilang lagi sebelum dijebak. Hari demi hari berlalu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, binatang sektor tak pernah terlihat. Lalu 6 bulan kemudian, suara tawa yang jahat menggema di ruang hampa. Ah, betapa nikmatnya, gumam binatang sektor. Tubuh emasnya berkilau dalam kegelapan. Ia melayang santai seperti penguasa yang baru saja menyelesaikan jamuan raksasa. Aku telah mencerna energi dari alam semesta mini milik Dewa Iblis yang mengamuk. Kekuatan ini luar biasa. Tak perlu lagi berburu saudaraku di sarang. Di luar sini, tak ada yang melawan, tak ada yang mencurigai. Saat aku kembali nanti, aku akan jadi raja mutlak dari seluruh binatang sektor. Saat itu tiba, tak akan ada satupun semesta yang tersisa. Semuanya akan kuserap. Ia menjilat bibirnya dengan lidah panjang seperti belalai kabut hitam. Siapa sasaran berikutnya? Ah, Dewa Iblis Mata. Dia cukup lemah, sangat cocok untuk kunjungan keduaku. Dalam sekejap, ia telah menembus waktu dan ruang. Di kejauhan, siluet sebuah alam semesta mini terlihat seperti bola cahaya di antara lautan kabut. Itu adalah alam semesta milik Dewa Iblis Mata. Ini dia sumber energi baru yang akan memperkuatku lebih jauh. Sementara itu, di Istana Suci, di puncak pohon purba yang menjadi inti alam semestanya, Dewa Iblis Mata membuka matanya lebar-lebar. Tidak,
Dia datang lagi. Pesan segera dikirim ke seluruh penjuru semesta. Lo Feng, dewa sejati Juehe, makhluk agung semuanya, binatang itu telah datang ke wilayahku. Lo Feng segera menjawab, tetap di dalam harta karun tertinggimu. Amati dan awasi, kami akan segera datang. Hong juga menyampaikan suaranya melalui transmisi suara. Aku dan Master Kerangka sedang dalam perjalanan. Dewa Iblis Mata menaiki kapal perangnya dan bergerak keluar atmosfer alam semestanya, mencoba menghadang sang binatang. Binatang sektor, teriaknya, tinggalkan wilayahku. Namun dari kejauhan, makhluk mengerikan itu hanya melirik. Tubuh manusianya berlapis emas, bersinar seperti dewa, namun penuh aura mematikan. Kau hanya bisa bersembunyi di kapal itu, dewa mata yang penakut. Bahkan mencoba membuatku pergi. Itu lucu sekali. Kalau berani keluar, aku akan menghabisimu seketika. Dengan penuh kemarahan, dewa iblis mata mengaktifkan harta sejatinya, yaitu jenis domain, dan mengarahkannya ke arah binatang sektor. Serangan ilusi dan tekanan spiritual melesat. Hanya angin sepoi-sepoi, cibir binatang sektor. Ia terus melahap. Sehari kemudian, ia pergi, menghilang begitu saja. Hanya sehari lagi, gumam Lo Feng dengan wajah kelam. Hong berkata, ini benar-benar bencana. 6 bulan berlalu, binatang itu kembali. Kali ini, alam semesta mini milik Luo Xian menjadi korban, dan hanya melahapnya sehari sebelum menghilang lagi. Setiap 6 bulan, ia muncul dan melahap alam semesta mini selama 1 hari. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa mengejar, tak ada yang bisa menyakiti binatang itu. 11 tahun telah berlalu. Lo Feng akhirnya bicara dalam pertemuan para penguasa. Apakah kalian menyadari binatang itu selalu muncul di alam semesta mini yang paling lemah? Wilayah yang kutempati tak pernah ia dekati. Aku pernah menduga bahwa Kaisar Shenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga kemungkinan besar adalah pengkhianat. Semua mata memandang Lo Feng. Master bintang petir besar sudah mati, tapi 2 lainnya masih hidup. Mereka tahu letak semua wilayah penting samudera semesta. Mungkin mereka telah memberi informasi kepada binatang itu agar wilayah kita dilewati. Kalau dibiarkan, samudera semesta akan habis. 1 alam semesta mini demi 1. Dan saat ia cukup kuat, kita semua akan menjadi makanan terakhirnya. Dalam kekacauan yang semakin tak terkendali, satu hal kini pasti. Binatang sektor tidak hanya kuat, ia kini cerdas. Dan setiap 6 bulan, 1 alam semesta mini akan menjadi korban. Sudah 11 tahun dan Lo Feng belum juga berhasil menghadang satupun binatang sektor. Ia duduk bersila di ruang kekacauan yang hening, namun hatinya bergemuruh seperti badai kosmis yang tak terkendali. Di hadapannya, bayangan 8 makhluk agung melayang, masing-masing memancarkan aura luar biasa. Mereka adalah para penguasa terkuat samudera semesta, yaitu Master Sejati Mata Dewa, Master Kerangka, Master Iblis Berkepala 9, Master Bintang Beici, Pemimpin Kota Primal, dan beberapa lainnya. Sudah 20 kali dalam 11 tahun, seru Lo Feng dengan suara dingin yang mengandung amarah tersembunyi. 20 kali binatang sektor menelan asal-usul alam semesta mini, tapi tidak satu pun terjadi di 2 alam semesta mini yang kulindungi. Para penguasa saling berpandangan. Mereka tahu ini bukan sekedar amarah biasa. Ini adalah kecurigaan yang mulai berubah menjadi keyakinan. Master Sejati Mata Dewa berkata pelan, kami sama sekali tidak mengungkapkan keberadaanmu kepada Kaisar Shenjia maupun Dewa Leluhur Batu Naga. Kau bilang mereka sudah berpihak pada binatang sektor, dan kami percaya itu. Master Kerangka menambahkan, bahkan para Universe Master lain pun tak tahu. Hanya Dewa Sejati yang bertanggung jawab atas 2 alam semesta mini itu yang tahu lokasimu. Kami telah memutus semua hubungan dengan wilayah tersebut. Namun semua penjelasan itu tak mampu meredakan bara dalam dada Lo Feng. Itu bukan kebetulan, gumamnya. Bukan juga keberuntungan. Binatang sektor tahu, ia tahu persis area mana yang aku lindungi dan menghindarinya. Sunyi menyelimuti mereka sejenak, hingga Master Sejati 9 keterpencilan akhirnya berbicara.
Ada kemungkinan lain, katanya Liri. Mungkin ada lebih dari 3 dewa sejati yang sudah berkhianat. Mungkin beberapa dari mereka baru saja melakukan dalam dekade terakhir. Master Bintang Beici menatapnya ragu. Apa kau yakin? Bukankah pengkhianatan mereka terlalu berbahaya untuk ditoleransi binatang sektor? Master Sejati 9 Keterpencilan mengangguk. Mereka bisa berpura-pura seolah-olah asal-usul alam semesta mini mereka diserang. Padahal itu hanya sandiwara agar mereka lolos dari kecurigaan kita. Lo Feng mengangkat kepalanya, sorot matanya dingin seperti besi bintang. Kalau begitu, tak ada lagi yang bisa dipercaya. Mulai sekarang, semua rencana yang kita umumkan hanyalah umpan. Aku akan bergerak sendiri, tanpa memberitahu siapapun, bahkan kalian. Para penguasa lain terdiam, lalu satu persatu mengangguk. Baiklah Bima Sakti, kata Master Sejati Mata Dewa. Kau bebas bergerak sesukamu, kami tak akan menghalangi. Sembunyikan jejakmu, tangkap binatang itu. Hanya kau yang bisa. Maka dimulailah babak baru dalam perburuan binatang sektor. Lo Feng membagi kekuatannya. Tubuh Musa dan tubuh lautan terpencil bergerak sebagai satu tim, sementara binatang bertanduk emas menjadi tim independen. Mereka menyusup ke wilayah baru, menanti dengan sabar, seperti pemburu yang mengendap-endap dalam kegelapan. Di sisi lain, dalam kekacauan kosmos, di tengah lautan ruang, seekor makhluk raksasa melayang dengan angkuh. Ia adalah Morosa. Aku benar-benar jenius, kata Morosa sambil tertawa pelan. Satu hari saja cukup untuk menelan satu asal-usul, dan mereka bahkan tidak sempat mengepungku. Ia sudah menelan hampir 3 asal-usul alam semesta mini, dan kekuatannya kini melampaui sebagian besar dewa sejati. Ia telah menghindari Lo Feng dan makhluk-makhluk kuat lain dengan hati-hati. Masih terlalu dini untuk melawan Bima Sakti. Tapi bagaimana dengan Tanah Suci? Matanya yang gelap bersinar saat menatap ke arah Tanah Suci Bulan Ungu. Tanah ini lebih kecil dari Tanah Suci Kaisar Timur, tapi aromanya sangat menggoda. Mungkin aku bisa mencicipinya. Dan dalam satu lompatan ruang, Morosa melesat. Dalam 2 hari, ia tiba di luar Tanah Suci Bulan Ungu. Kabut hitam keluar dari tubuhnya. Lalu cahaya-cahaya aneh merambat ke arah asal-usul Tanah Suci. Ia mulai menelan. Ah, luar biasa, desis Morosa dengan penuh kenikmatan. Lebih enak dari semua asal-usul yang pernah kutelan. Ini seperti surga. Namun tak lama, kekuatan penolakan dari Tanah Suci mulai meningkat. Kecepatan penelanan menurun drastis, tinggal 1/100 dari biasanya. Di dalam Tanah Suci Bulan Ungu, sebuah suara menggema di seluruh penjuru Tanah Suci. Bersiaplah, binatang sektor telah tiba. Seluruh Universe Master dan 2 dewa sejati dari Tanah Suci segera berkumpul. Leluhur Bulan Ungu berdiri di tengah istana. Wajahnya pucat penuh kecemasan. Ia datang, ia benar-benar datang. Aku telah mempersiapkan ini selama ribuan era. Tapi tetap saja, kekuatannya melampaui segalanya. Makhluk agung terkuat dari Tanah Suci itu, yang biasanya sedingin batu es abadi, kini tampak seperti manusia biasa. Dia panik, gelisah, dan takut. Leluhur, teriak seorang Universe Master. Apa yang harus kita lakukan? Kalian yang memiliki istana harta sejati tertinggi, sembunyikan diri di dalamnya, lalu pergi keluar, cegat binatang sektor itu hanya untuk memperlambatnya. Tapi kita tidak bisa mengalahkannya. Aku tahu, teriak leluhur Bulan Ungu dalam penuh emosi. Aku tidak menyuruh kalian untuk menang. Aku hanya minta perlambat dia dan kirimkan pesan. Biarkan seluruh samudera semesta tahu bahwa binatang sektor ada di sini. Tapi, akankah manusia datang? Akankah Lo Feng membantu kita? Satu pertanyaan melayang di udara, tak ada yang berani menjawab. Sementara itu, di tempat rahasia, tubuh Musa Lo Feng sedang bermeditasi. Tiba-tiba matanya terbuka, sebuah pesan mendadak masuk. Pemimpin Bima Sakti, binatang sektor telah muncul di Tanah Suci Bulan Ungu. Lo Feng tak bicara, ia hanya menatap hening ke ruang kehampaan. Mereka musuh, tapi mereka adalah bagian dari samudera semesta yang sama. Jika mereka dihancurkan, kita semua yang akan membayar. Sebuah suara terdengar dalam pikirannya sendiri. Tubuh bertanduk emas, persiapkan dirimu, kita berburu malam ini. Tubuh-tubuhnya bergerak. Dalam senyap mereka meninggalkan pos masing-masing dan terjun ke dalam kegelapan menuju Tanah Suci Bulan Ungu. Dan jauh di depan,
binatang sektor Murosa masih terhanyut dalam kenikmatan asal-usul alam semesta, tak sadar bahwa musuh yang ia hindari sedang menuju padanya. Di dalam sebuah istana megah yang mengambang di ruang kekacauan, wajah leluhur bulan ungu tampak suram. Ia berdiri di hadapan para makhluk agung yang tersisa dari tanah suci bulan ungu. Tatapannya dingin, napasnya berat. Semua orang tahu bahwa saat ia diam terlalu lama, maka keputusan besar akan segera diambil. Suara serak leluhur bulan ungu akhirnya terdengar. 8 makhluk agung dari samudera semesta telah menganggap Lo Feng sebagai pemimpin mereka. Jika Lo Feng mencoba menghentikan mereka, apakah para dewa sejati itu benar-benar akan datang menolong kita? Tak ada yang menjawab. Semua hanya menunduk, menahan kecemasan yang menghantui mereka. Leluhur bulan ungu melirik satu pada satu, namun tak satu pun yang berani mengeluarkan suara. Pergi, hentikan binatang sektor itu, dan kirimkan pesan ke pihak luar, katanya dingin. Tidak usah memikirkan masalah lain. Baik leluhur, jawab para makhluk agung serentak. 6 makhluk agung segera terbang keluar, termasuk 2 dewa sejati. Beberapa dari mereka berasal dari ras cabang tanah suci dan tidak memiliki jiwa, menjadikan mereka kebal terhadap serangan spiritual. Tapi meski begitu, jelas terlihat ini bukan pasukan yang kuat. Tanah suci bulan ungu telah kehilangan terlalu banyak kekuatannya. Wajah leluhur bulan ungu menjadi pucat karena marah. Semenjak perang di dunia jin, semua elitku mati, semua harta karun sejati mereka hilang. Ia memukul lengan singgasananya. Sekarang, bahkan ras kerangka lebih kaya dari kita. Namun satu nama terus muncul dalam benaknya, yaitu Lo Feng. Manusia itu yang dulunya bisa dia tindas, kini telah menjelma menjadi makhluk agung paling kuat di samudera semesta. Dan parahnya lagi, manusia sekarang adalah kekuatan nomor 1. Ironi yang pahit bagi seorang leluhur yang pernah memandang rendah umat manusia. Lo Feng, gumamnya lirih. Dialah yang bisa menghadapi binatang sektor. Namun, haruskah aku benar-benar menundukkan kepala padanya? Di dalam menara bintang, Lo Feng berdiri di depan jendela kristal, memandangi luasnya semesta. Di sampingnya, Hong dan Fire Dome sedang duduk bersila, tenggelam dalam pelatihan mereka. Tiba-tiba, sebuah token komunikasi muncul di tangan Lo Feng. Pesan dari Dewa Sejati Mata Dewa dan Jue He. Keduanya mengirim pesan bersamaan. Ia membuka pesan tersebut. Bima Sakti, suara Master Sejati Mata Dewa bergema dalam pikirannya. Jue He juga menerima pesan dari Tanah Suci Bulan Ungu. Mereka minta bantuan. Binatang sektor muncul tepat di luar wilayah mereka. Lo Feng terdiam sejenak lalu bertanya, apa maksud mereka? Apakah mereka ingin kita bertindak? Tepat sekali, jawab Dewa Sejati Jue He. 2 dewa sejati dari Tanah Suci Bulan Ungu tidak cukup kuat. Mereka sudah kehilangan harta karun jenis mesin. Mereka bukan tandingan binatang sektor. Lo Feng menyeringai. Mereka benar-benar tahu bagaimana bersikap rendah hati hanya saat terdesak. Ia mengirimkan pesan balasan pendek namun mengguncang. Beritahu leluhur Bulan Ungu, berikan aku komponen harta karun sejati yang ia miliki. Kalau tidak, aku tidak akan menggerakkan satu jari pun. Apa itu komponen harta karun sejati? Tanya Jue He bingung. Dia pasti tahu, dia punya bagian terakhir dari sayap sawu milikku, jawab Lo Feng datar. Kirim saja pesannya, leluhur itu pasti tahu maksudku. Kembali ke Tanah Suci Bulan Ungu. Pesan itu tiba. Semua makhluk agung dalam istana menahan napas menunggu keputusan leluhur mereka. Dia meminta komponen itu, kata seorang Universe Master. Kalau dia membantu, dia ingin mendapatkan bagian terakhir dari sayap sawu. Leluhur Bulan Ungu memejamkan mata, pikirannya berputar. Dia tahu persis betapa berharganya komponen itu bagi Lo Feng. Triliunan era, gumamnya. Manusia telah mencoba bernegosiasi denganku untuk mendapatkan komponen itu, tapi aku menolaknya. Kalau kuberikan sekarang, apa jaminannya? Tapi leluhur, desak salah satu makhluk agung, kalau kita tak memberikannya dan Tanah Suci hancur, kita semua akan punah. Leluhur itu menatap tajam. Kalian tidak tahu apa-apa. Jika Lo Feng mendapatkan komponen itu, sayap sawu miliknya akan lengkap.
Apakah kalian tahu kekuatan apa yang akan ia miliki setelah itu? Semua terdiam, tapi tekanan dari situasi tak bisa diabaikan. Akhirnya, setelah hening panjang, "Aku setuju," ucap leluhur belang ungu pelan menggetarkan giginya. "Jika dia benar-benar membantu, aku akan menyerahkan komponen itu." Sorak kegembiraan terdengar di seluruh istana. Sementara itu, di sisi lain samudera semesta, binatang sektor Morsa mengambang di luar batas tanah suci belang ungu. Tubuhnya yang seperti kabut hitam perlahan menyelimuti sebagian asal-usul alam semesta mini tersebut. Orangnya puas. Tak heran tempat ini begitu lezat. Alam semesta mini yang begitu kaya. Tapi aku tak bisa terlalu lama di sini. Kalau tidak, aku akan terjebak. Saatnya pergi. Seketika tubuhnya lenyap, teleportasi ke tempat lain. Para dewa sejati dan Universe Master yang mencoba memperlambatnya hanya bisa menatap tak percaya. "Cepat beritahu leluhur." Di istana laporan diterima. "Leluhur, binatang sektor telah pergi. Hanya tinggal sehari dan kemudian ia menghilang." Leluhur belang ungu mengangguk kecil, namun di balik ekspresinya sesuatu berubah. Ia bangkit dari singgasananya, tatapannya tajam. Semua orang menunggu kata-katanya dengan harapan besar. "Jika Lo Feng datang dan menanyakan komponen itu, bilang padanya kami tidak memilikinya." Para makhluk agung langsung gemetar. Seseorang memberanikan diri berkata, "Tapi leluhur, kita sudah membuat kesepakatan. Jika kita mengingkari desak yang lain, apa yang akan dilakukan manusia kepada kita?" "Diam!" bentak leluhur belang ungu. Ia berjalan perlahan ke jendela istana memandangi kejauhan. "Binatang sektor tidak akan memakan semuanya dalam sehari," katanya lirih. "Bahkan jika ia terus memakan asal-usul kita, butuh ribuan tahun sebelum habis. Dan jika ia menjadi lebih kuat karena itu juga akan menjadi ancaman bagi Lo Feng dan manusia. Mereka tidak akan membiarkan itu terjadi. Lanjutnya, mereka akan bertindak cepat. Mereka tidak akan mengambil risiko. Kita pegang satu-satunya kartu ini." Para makhluk agung tampak cemas, tapi mereka tahu keputusan sudah dibuat. Tanah suci belang ungu telah memilih jalannya, berjudai dengan bahaya, dan sekali lagi mengkhianati perjanjian. Di tempat lain, Lo Feng sedang bersiap untuk datang dengan penuh keyakinan bahwa dia akan mendapatkan komponen terakhir sayap sawu miliknya. Namun, yang menantinya adalah pengkhianatan dan permainan berbahaya dari leluhur yang tak pernah rela tunduk padanya. Gemes ya guys ya dengan si leluhur belang ungu ini. Sudah berapa kali liciknya dia. Kalau Kaisar Timur kan masih mending ya, tapi leluhur belang ungu ini memang kutu kumprit guys. Patutnya disikat ya. Nanti kalau Lo Feng udah tembus dewa sejati, jadi cincangan doang dia ya. Ya udah sampai sini dulu guys. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.